Ya, puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa ya di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan itu sangat amat mengasihi kita. Amin saudaraku. Ya, saudaraku sekalian, bulan lalu atau menjelang ya akhir tahun, saya selalu berdoa rindu gitu loh. Ya, supaya Tuhan menyatakan kira-kira tahun yang baru, tahun 2023 ini tahun yang seperti apa. Nah saudaraku sekalian, waktu saya berdoa, ya saya mendapatkan sesuatu, dan ya tahun ini itu adalah tahun yang ada tantangan dan bukan seperti ya yang lalu. Tapi saudaraku sekalian, tantangan tahun ini itu adalah tantangan yang lebih sulit, lebih berat ya. Bahkan bukan saja ada tantangan tapi ada goncangan. Nah, ketika saya berdoa dan Tuhan menyatakan ini kepada saya, lalu saudara sekalian, ya setelah kita ya di kebaktian All News, setelah jam 12, setelah kita mau beresolusi di hadapan Tuhan, setelah kita bertekad, kita komitmen di hadapan Tuhan, ya. Dan setelah jam 12 lewat, saya menyampaikan firman Tuhan singkat, dan saya berbicara tentang ya tantangan dan ya goncangan yang akan terjadi. Nah, hal yang sangat luar biasa adalah saudaraku sekalian, ibadah besokannya itu ibadah tanggal 1-nya itu Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab melalui ya firman Tuhan, khotbah yang disampaikan oleh ketua sinode kita, ya, yaitu Bapak Christian Rimbo. Saudaraku sekalian, beliau menyampaikan pesan Tuhan untuk kita di sepanjang tahun ini. Saudaraku sekalian, minggu lalu Anda yang hadir lalu atau Anda yang mengikuti ibadah live stream atau Anda melihat kembali kita punya ibadah, saudaraku sekalian, khotbah minggu lalu temanya adalah hidup dengan iman dan kepastian. Ya, itu luar biasa. Ya, bukan hanya untuk jemaat, tapi itu firman Tuhan juga untuk saya. Kenapa? Karena ya Tuhan menyatakan kepada saya tahun ini tantangannya besar. Ya, tidak seperti yang lalu. Tahun ini tantangannya lebih sulit, lalu ada goncangan. Nah, dua hal ini datang berbarengan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ya saya mendapatkan begitu, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab melalui firman Tuhan minggu pertama. Artinya apa? Artinya Tuhan berbicara bahwa tahun ini adalah tahun kepastian. Amin saudaraku. Ya, tahun kepastian. Maksudnya ketika Anda sungguh-sungguh hidup dengan iman, maka Tuhan pasti akan memberkatimu, Tuhan pasti akan memulihkanmu, Tuhan pasti akan menyembuhkanmu, Tuhan pasti akan menyertaimu dan memuliakanmu dan lain sebagainya. Ya, Tuhan pasti akan melakukannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dari kitanya, dari sisi kitanya. Ya, apakah kita bisa pasti setia? Apakah kita bisa pasti beribadah dengan benar? Apakah kita bisa pasti mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita pasti bisa hidup kudus? Apakah kita ya pasti bisa bayar harga? Nangkap saudaraku. Jadi Tuhan itu pasti. Dia pasti akan melakukan bagiannya. Tetapi bagian kitanya, apakah kita pasti? Kalau kita pasti bisa, maka Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Oleh sebab itu saya menyebut tahun ini adalah tahun kepastian. Ya, jadi Tuhan pasti akan melakukan sesuatu bagi kita. Karena itu saya rindu Anda mengawali tahun ini, memasuki tahun ini dengan hati yang exciting. Ya, kenapa? Karena Tuhan pasti melakukan sesuatu. Apa yang kau rindukan, Tuhan pasti akan melakukannya bagi Anda. Asal dari bagian kita pasti bisa dulu. Bisa setia, bisa ibadah dengan benar, bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh, bisa hidup kudus, dan bisa bayar harga, dan lain sebagainya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara hidup dengan iman, ya, salah satu bukti bahwa saudara hidup dengan iman adalah saudara bisa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Ya, ini juga merupakan tema khotbah saya pada hari ini. Ya, ini juga merupakan tema khotbah. Jadi tema khotbah saya
hari ini dan minggu depan itu adalah tentang mengandalkan Tuhan. 2 minggu ini, saya berharap paling enggak 2 minggu ini kita bisa selesai ya berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Oke. Nah, kenapa kita perlu belajar ya untuk berbicara tentang mengandalkan Tuhan? Karena ini merupakan bukti daripada iman kita. Amin. Kita mulai dengan Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Kita buka firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, perhatikan firman Tuhan, Anda catat, saya bacakan ya supaya Anda ingat dan Anda bisa baca nanti di rumah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Saudaraku sekalian, ya, perhatikan ayat ke-7 ya, itu mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan, ya. Dan ketika kita melakukan ya semuanya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan di ayat yang ke-8. Ya, dikatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, lalu kita benar-benar bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka berkat yang akan kita terima itu ada di ayat ke-8. Ya, amin. Nah, oke, saudaraku sekalian, perhatikan. Seringkali kita dengan mudah mengatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Ya. Kita seringkali merasa bahwa kita telah mengandalkan Tuhan. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita, kita lebih sering mengandalkan diri kita sendiri. Nah, saudaraku sekalian, kita perlu menyadari satu hal, ya, yaitu kita memiliki keterbatasan di dalam banyak sisi kehidupan. Saudaraku sekalian, pikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kekuatan fisik kita itu terbatas, pergaulan kita terbatas, kemampuan atau skill kita itu terbatas. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kata mengandalkan Tuhan, saya percaya bagi kita itu bukan sebuah kata yang baru, bukan kalimat yang baru, bukan kata yang asing. Banyak orang ya tahu tentang mengandalkan Tuhan. Bahkan banyak sekali orang Kristen telah menerapkan hidup mengandalkan Tuhan. Akan tetapi banyak orang Kristen itu tidak mengalami sebuah perubahan hidup yang signifikan. Bahkan ada banyak orang berkata, saya mengandalkan Tuhan, tetapi hidup mereka justru stagnasi. Bukan saja stagnasi, tapi harapan mereka itu, hidup mereka atau hasil yang mereka peroleh dalam kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Masalahnya di mana? Salahnya di mana, saudaraku? Apakah Tuhan itu tidak menggenapi janjinya? Atau masalahnya di mana? Saudaraku sekalian, ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar mengerti cara mengandalkan Tuhan yang benar, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Amin. Oke, mari kita belajar cara mengandalkan Tuhan yang benar. Karena ketika kita berbicara tentang mengandalkan Tuhan, ya, kita perlu mengerti cara mengandalkan Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Ya, banyak orang tahu mereka perlu mengandalkan Tuhan, tetapi sesungguhnya apa itu yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Bagaimana hidup yang disebut mengandalkan Tuhan?
Nah, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk mengerti ya dari definisinya terlebih dahulu. Ketika kita berbicara mengandalkan Tuhan, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, mengandalkan Tuhan atau definisi yang sederhana yang saya buat, saya percaya ini mewakili apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah kita mempercayakan hidup kita dengan bergantung penuh hanya, perhatikan garis bawahi, hanya ya kepada Tuhan dalam berbagai situasi kondisi. Jadi kita mempercayakan hidup kita ya dengan bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan, nggak ada yang lain di dalam berbagai situasi. Artinya saudaraku sekalian, waktu kita senang bahagia, semua berjalan dengan baik, kita tetap harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam keadaan susah, sulit, berbeban berat, kita harus ya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi di dalam berbagai situasi, senang atau tidak, bahagia atau tidak, tetap kita ya harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Nah, perhatikan, ketika kita berbicara mengenai mengandalkan Tuhan, saya rindu Anda mengerti bahwa mengandalkan Tuhan itu bukan dalam bentuk sebuah pemikiran, ya. Kita tidak bisa berkata bahwa aku berpikir aku mengandalkan Tuhan. Aku rasa aku mengandalkan Tuhan. Ya, ini bukan sebuah bentuk pemikiran dan juga bukan sebuah teori. Tetapi mengandalkan Tuhan itu harus melalui sikap hati kita. Artinya seperti ini. Artinya hati kita ya, kita tahu betul. Kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa. Nangkap. Jadi hati kita harus mengerti kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa. Saudaraku sekalian, mungkin ya, saudara orang yang pintar, pandai, cerdas. Mungkin saudara berpengetahuan, bahkan saudara berpengalaman di dalam banyak hal. Tetapi, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai mengandalkan Tuhan, saudara harus mengerti bahwa tanpa Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak bisa berhasil. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa melakukan apapun, maka inilah yang saya sebut mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi permisi tanya, hari ini kira-kira siapa di antara kita yang Anda merasakan nih? Anda merasakan kalau nggak ada Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Nggak ada Tuhan, aku nggak bisa berhasil. Saudaraku sekalian, kira-kira di antara kita siapa yang merasakan hal seperti ini? Bukan hanya tahu, benar-benar dalam hidupmu ada tahu, pokoknya aduh kalau nggak ada Tuhan gue nggak bisa. Saudaraku sekalian, ini yang saya sebut mengandalkan Tuhan. Banyak di antara kita, banyak orang Kristen, mereka tahu bahwa mereka perlu mengandalkan Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan mereka tidak pernah merasa nggak ada Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada Tuhan, saya nggak bakalan berhasil. Banyak orang Kristen tidak merasakan hal seperti ini di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang Kristen berkata, aku mengandalkan Tuhan, tapi nggak ada perubahan yang signifikan terjadi dalam hidupnya. Banyak orang Kristen berkata, aku mengandalkan Tuhan, tapi hidupnya tetap stagnasi. Banyak orang Kristen berkata, aku mengandalkan Tuhan, tapi ya hidupnya semakin hari semakin jauh dari harapan yang dia inginkan. Kenapa bisa demikian? Masalahnya adalah kita seringkali tidak menyadari. Kita tidak merasakan bahwa kalau nggak ada Tuhan, gue nggak bisa apa-apa. Kita tidak pernah merasakan hal seperti ini. Kita selalu merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu. Mulut bilang kita mengandalkan Tuhan. Pikiran kita mungkin berkata, aku mau mengandalkan Tuhan. Tapi kenyataan hidup, kita tidak merasa bahwa kalau tidak melibatkan Tuhan, itu ada masalah. Ketika Anda tidak merasa, ketika Anda tidak melibatkan Tuhan,
Anda tidak bisa berbuat apa-apa ketika Anda tidak merasakan hal seperti itu. Itu masalah. Itu masalahnya. Jadi saudaraku sekalian, mari saya rindu Anda sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Jadi hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup di mana kita percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Itu hidup yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya berikan sebuah contoh sederhana. Elia, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat ke-20 sampai 39, di dalam perikop ini berbicara tentang bagaimana Elia ya melawan 450 nabi Baal. Sederhana saudaraku. Ya. Saya menyebutnya adalah peristiwa Gunung Karmel. Ya. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana cara Elia menghadapi para nabi Baal itu menunjukkan bahwa Elia itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Cara Elia melawan para nabi Baal menunjukkan bahwa Elia adalah seorang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, waktu itu Elia dia berkata bahwa dia adalah sisa satu-satunya nabi Tuhan yang ada di Israel. Yang lain nggak tahu kemana dan banyak yang dibunuh oleh Isabel. Pada saat itu, saudaraku sekalian, nabi Tuhan sisa satu orang. Ya. Elia tidak pernah menyerah sebagai seorang nabi. Dia tidak pernah melepaskan predikatnya, pelayanannya sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena dia selalu percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia selalu berserah dan taat penuh kepada Tuhan yang dia sembah. Saudaraku sekalian, pada waktu itu Israel telah meninggalkan Tuhan. Dan Elia ingin membawa Israel kembali kepada Tuhan. Pada saat Elia mengatakan bahwa mereka mesti kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak satu pun orang Israel yang membuat keputusan. Karena pada waktu itu Elia memaparkan sebuah keputusan kepada mereka. Kalau kalian percaya bahwa Tuhan adalah Tuhanmu, ikutlah Tuhan. Kalau kalian percaya bahwa Baal adalah Tuhan, ikutlah Baal. Mereka semua nggak menjawab. Mereka semua tidak menjawab, diem. Tetapi saudaraku sekalian, pada saat itu Elia berkata, baik, saya akan membuktikan siapa Tuhan hidup. Dan dia berkata kepada Ahab, mari kita buktikan Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup atau Baal adalah Allah. Singkatnya saudaraku sekalian, kita semua tahu ceritanya. Ya, melalui korban persembahan mereka membuktikan Tuhan siapa yang hidup. Setelah para nabi Baal berkumpul 450 orang. Elia sendiri nabi Baal yang 450. Ya. Saudaraku sekalian bayangkan, artinya apa? Artinya Elia sendiri berdoa kepada Allah. 450 nabi Baal berdoa kepada Baal. Saudaraku sekalian, seringkali ada banyak sekali orang Kristen punya konsep seperti ini, semakin banyak orang berdoa, semakin baik. Itu tidak salah loh saudaraku sekalian. Ya. Semakin banyak orang berdoa, pasti semakin baik dibandingkan dengan sedikit orang berdoa. Tetapi yang menjadi persoalan, makin banyak orang berdoa, kalau mereka tidak berdoa dengan iman, sama juga bohong. Ya, tangkap. Ya. Ini perlu kita sadari, karena itu di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, bukan masalah banyak sedikitnya orang berdoa, tapi ketika Anda berdoa, berdoalah dengan iman. Oke, perhatikan, Elia seorang diri, Nabi Baal 450.
Elia berkata, silakan, mulai dulu. Ya, Elia berkata, kalian banyak, start dulu. Berdoalah kepada Baalmu, suruh turunkan api. Kita persembahkan korban tapi tidak nyalakan api. Kita minta Tuhan kita yang menurunkan api. Baal mulai berdoa. Setelah dagingnya ya mereka olah, mereka taruh di atas mezbah, mereka mulai berdoa. Dari pagi sampai tengah hari tidak ada yang terjadi. Ya, dan Elia berkata berdoa lebih, dan mereka berdoa lebih. Mereka melukai diri mereka terus berdoa sampai menjelang petang, di mana masa mempersembahkan korban petang. Sampai pada saat itu Elia berkata, stop, giliran saya. Lalu Elia mempersiapkan korban persembahannya, dan setelah daging semua ditaruh di atas mazbah, perhatikan, Elia meminta ya orang-orang untuk menuangkan air, membasahi dagingnya, membasahi kayunya, membasahi mezbah yang dia buat. Bahkan Elia meminta mereka menggali parit di sekeliling mezbah dan isi dengan air. Perhatikan perbandingannya. Ya. Elia membasahi, membuat korban persembahan mezbahnya lebih basah. Secara logika, ya kalau kita membakar sesuatu, kita membutuhkan sesuatu yang kering. Amin. Semakin kering, kayu dan lain sebagainya semakin cepat dan semakin mudah terbakar. Basah semakin sulit. Di sini Elia percaya penuh kepada Tuhan yang dia sembah. Mezbah, korban persembahan, semua yang diminta basahi. Elia berdoa. Ketika Elia berdoa, Tuhan menurunkan api. Kenapa Tuhan menurunkan api? Karena Elia percaya penuh kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Elia berserah penuh. Apa yang dia lakukan, dia berserah penuh. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ini hal yang sangat amat penting, saudaraku. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita pasti akan berserah sepenuhnya. Elia percaya sepenuhnya, dia berserah sepenuhnya. Dan ketika dia percaya sepenuhnya dan dia berserah sepenuhnya, mujizat terjadi, Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi saudaraku sekalian, apa yang kita percaya, yang Tuhan bisa perbuat, lalu kita mempercayainya sungguh-sungguh, dan kita berserah tanpa khawatir, tanpa takut, tanpa bimbang, tanpa melibatkan diri kita, mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan akan terjadi. Saudaraku sekalian, habis ibadah pertama, tadi ada satu jemaat, ya dia datang kepada saya dan dia berkata, Pusu, ajaib, sembuh saya, katanya. Saya sudah disembuhkan. Padahal saudaraku sekalian, banyak yang mesti dia lakukan. Jantungnya bermasalah, dokter berkata dia mesti MRI, ada nggak tahu syaraf apa yang tersumbat dan lain sebagainya. Banyak prosedur dia mesti lalui. Tadi habis kebatian dia berkata, ajaib, ajaib katanya. Suaminya, aduh ajaib sekali. Ya Pak Niko, dokter bilang dia gak perlu apa-apa. Saya berkata itulah indahnya kalau kita percaya kepada Tuhan. Ya, dari bulan Desember dia sudah kasih tahu saya, Bosu bantu doa, Pak Niko bantu doa ya, begini. Waduh, saya mau pakai umur, dia bukan muda lagi, sudah berumur dan mesti melatih beberapa prosedur. Waduh, itu tidak mudah. Tetapi tadi pagi benar-benar Tuhan menjawab doanya dengan luar biasa. Ya, dia menyampaikan apa yang Tuhan kerjakan dan dia berkata makasih Pak Niko. Saya berkata, itu percaya pada Tuhan saja, saya berkata. Pegang. Nah saudaraku sekali, ketika saudara percaya kepada apa yang Tuhan bisa lakukan, saudara akan melihat mujizat. Elia percaya kepada apa yang Tuhan bisa lakukan dan dia melihat mujizat. Amin saudaraku. Dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan membuktikan dirinya kepada dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika saudara berhadapan dengan masalah yang sangat besar, di mana tantangan dan goncangan itu datang berbarengan ke dalam hidup saudara. Pertanyaannya, saudaraku sekalian, apakah saudara masih bisa tetap mengandalkan Tuhan? Apakah saudara masih bisa tetap percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Saya berikan contoh.
Saudara, usaha saudara, bisnis saudara, ya anggap saja toko saudara, ya di sepanjang tahun 2022 tidak berjalan dengan baik. Oke. Dan saudara berharap begitu ganti tahun, begitu masuk di satu tahun yang baru, tahun 2023, saudara berharap ada perubahan yang terjadi. Ya, mungkin kita berkata, ya, 明天会更好. Ya, tomorrow will be better. Besok akan menjadi lebih baik. Saudaraku sekalian, tapi kenyataannya setelah Anda memasuki tahun 2023, dalam minggu pertama, toko saudara tidak ada penjualan. Bukan saja toko saudara sama sekali tidak ada penjualan dalam minggu pertama ini. Tagihan dari distributor sudah mau jatuh tempo. Lalu cicilan kendaraan saudara udah nunggak 2 bulan. Bukan hanya itu. Anak saudara sakit, masuk rumah sakit, nggak punya asuransi lagi, biaya rumah sakit tinggi lagi. Wow. Saudara benar-benar ya berada dalam kondisi tertekan dan terhimpit. Permisi tanya. Dalam kondisi situasi seperti ini, apakah saudara masih tetap bisa mengandalkan Tuhan? Coba saudara bayangkan. Seandainya saudara dalam posisi tertekan dan terhimpit, benar-benar gak berdaya, saudara gak tahu mesti bagaimana lagi, apa yang harus saya lakukan, saudara sama sekali gak tahu. Nah, dalam situasi ini apakah saudara bisa tetap mengandalkan Tuhan? Saya baca satu artikel kesaksian dan ini menarik sekali. Kesaksian ini ditulis sendiri oleh Bapak Yap San Fung atau yang dikenal dengan Tony Cianjur. Dia seorang yang sukses dengan resto ayam goreng Cianjur. Sukses. Berhasil. Punya cabang banyak. Dan dia menjadi orang kaya. Pada saat dia sukses, pada saat dia berada di titik tertinggi dalam hidupnya, pada saat dalam tanda kutip dia memiliki banyak uang, dia kaya, justru dia jatuh ke dalam kehidupan yang gelap. Dia terlibat dengan narkoba, perjudian, main perempuan, minuman keras, merokok dan lain sebagainya. 20 miliar uangnya habis. Bukan saja uang 20 miliar habis. Tapi saudaraku sekalian, dia masih utang. Dia masih berutang kepada beberapa orang dan setiap bulan dia mesti bayar bunga pinjamannya 125 juta. Setiap bulan. Itu bunga doang loh saudaraku, belum cicilannya, belum pokoknya. Dia pinjam dengan beberapa orang. Nyetor bunga 125 juta. Saudaraku sekalian, untuk menutupi dia mulai jual asetnya. Tanah, ruko, rumah, jual. Dan pada saat itulah, ketika dia menjual semua hartanya, dia bangkrut. Gak punya apa-apa, bangkrut. Ketika bangkrut, dia depresi. Dia stres. Ya, dia stres, dia depresi. Dan jalan terbaik bagi dia mau bunuh diri. Karena dia gak punya apa-apa, gak tahu apa yang mesti dia lakukan. Dia gak sanggup lagi untuk menjalani hidupnya. Dia mau bunuh diri. Saudaraku sekalian, pada saat dia mau bunuh diri, tiba-tiba dia seolah-olah seperti mendengar ada suara yang bertanya kepada dia. Kalau mati, kamu mau ke sorga atau ke neraka? Itu suara bertanya kepada dia, kalau mati mau ke sorga atau ke neraka? Dia kaget saudaraku. Dia kaget. Dan dia penasaran. Oh ternyata mati. Ada dua tempat yang akan dituju. Kalau mati. Sorga atau neraka? Sorga atau neraka?
Dia bingung saudaraku. Lalu dia kemudian tiba-tiba dia bertekad, gue mau cari jawabannya. Dan dia cari jawabannya saudaraku. Dia terus mencari. Dan akhirnya dia menemukan jawabannya di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-19. Itu ayat berbunyi seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku sekalian. Begitu Bapak Tony menemukan itu ayat, dia lalu bertobat dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dibentuk Tuhan. Saudaraku sekalian, singkat cerita. Ketika dia mulai mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, dia mulai terus belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak mengandalkan pengalamannya, dia tidak mengandalkan kepandaiannya, tetapi dia selalu percaya, selalu berserah kepada Tuhan melalui doa dan imannya. Hal yang sangat luar biasa terjadi. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Tuhan mulai memulihkan keadaannya. Tuhan mulai memulihkan. Dan dia diberkati dan hari ini dia punya resto juga berkembang. Dan kalau tidak salah kabar terakhir yang saya baca. Putrinya itu menikah dengan salah satu raja cengkeh Indonesia. Dari bangkrut, tapi hari ini menjadi hidup yang sangat diberkati. Keadaannya dipulihkan Tuhan. Keuangannya dipulihkan Tuhan. Masa depannya dipulihkan oleh Tuhan. Keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian. Ketika dia belajar mengandalkan Tuhan. Ketika dia belajar percaya penuh, berserah penuh, taat penuh. Ikutin Tuhan sepenuhnya. Saudaraku sekalian, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan ada satu kesaksian yang dia tulis, itu luar biasa. Dalam situasi kondisi bangkrut, dia sama istri ke gereja. Dia dengar khotbah, lalu itu khotbah tentang persembahan. Dia bangkrut. Dia tanya istrinya, di dompet kamu, di dompet mama ada berapa duit? Kalau gak salah waktu itu istri jawab ada 500-an ribu. Lalu dia lihat dompetnya, ada 500-an ribu juga. Dia kondisi bangkrut. Dia minta 500 dari istrinya, dia ambil 500 dia pergi ke belakang, ambil amplop persepuluhan, dia masukin dan dia persembahkan. Dalam kondisi bangkrut, dia persembahkan, dia bayar perpuluhan. Saudaraku sekalian, perhatikan, gak mudah. Orang untuk berserah, percaya penuh, berserah penuh, taat sepenuhnya. Tetapi ini yang dilakukan oleh Bapak Tony Cianjur. Apa yang terjadi? Ketika dia mengandalkan Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Saudaraku sekalian, kesaksian ini menjadi contoh bagi saudara yang sekarang sedang berbeban berat atau yang sekarang sedang berusaha untuk bangkit kembali. Saya mau katakan kepada saudara, tetap belajar andalkan Tuhan. Walau saat ini situasi kondisi saudara tidak baik, saudara penuh dengan pergumulan. Saya mau katakan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong dan pulihkan saudara. Amin saudara. Oleh sebab itu, saya simpulkan untuk Anda. Saya simpulkan untuk Anda. Kalau saudara berkata, saudara mau mengandalkan Tuhan. Saudara mau belajar mengandalkan Tuhan. Itu berarti saudara mempercayakan hidup saudara ya, dengan bergantung penuh hanya kepada Tuhan di dalam berbagai situasi melalui sebuah tindakan nyata, yaitu saudara percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan.
Ketika saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, dengan bergantung penuh hanya kepada Tuhan, dan saudara hidupnya adalah percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat tangan kuasa Tuhan yang kokoh, yang kuat, itu akan ada di atas kehidupan saudara. Saudara akan mulai melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menarik hidup saudara yang telah terpuruk, kehidupan saudara yang telah jatuh, kehidupan saudara yang telah bangkrut, yang telah gagal, Tuhan akan angkat lalu Tuhan akan tinggikan. Saudara akan mulai melihat ketika saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menjadikan saudara kepala, bukan ekor. Bagaimana saudara membuat hidup saudara terus naik, bukan turun. Ketika saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, praise and worship.